Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, hari ini Bu Guru menemani kalian kembali dalam pelajaran matematika. Kita tetap pada bab pembagian. Kalau yang lalu kita membandingkan dua pembagian melalui sebuah proses. Kali ini kita akan mencoba memahami tentang pembagian puluhan atau ratusan dibagi dengan bilangan dengan nilai tempat satuan. Tetapi dapat dihitung dengan cara yang sama seperti kalian menghitung satuan dibagi satuan. Kali ini kita akan memanfaatkan 10 atau 100 sebagai satuan nilai tempat. Tak lupa pula tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu mengkonfirmasi pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin Bu Guru memberi kalian sebuah tugas seperti ini. Ada sebuah pita yang panjangnya 24 meter. Jika dipotong menjadi beberapa bagian, setiap bagian memiliki panjang 8 meter. Berapa potongan pita yang dihasilkan? Pitanya seperti ini. Panjang semuanya, mulai dari ujung sampai ujung adalah 24 meter. Bu Guru kasih kotak ya. Kemudian setiap bagian memiliki panjang 8 meter ya. Pembagiannya. Jadi dapat berapa potong yang akan dihasilkan. Untuk kalimat matematikanya panjang pita Guru lambangkan dengan persegi panjang dibagi dengan panjang bagian. Bu Guru lambangkan dengan lingkaran. Tapi lingkarannya seperti ini ya, enggak apa-apa ya. Itu adalah kalimat matematikanya, berarti panjang pitanya 24. Kemudian untuk bagiannya yaitu berapa? 8. 24 dibagi 8. Itu kalimat matematikanya. Berarti 24 dibagi 8 ada berapa bagian? Berapa potong pita yang akan dihasilkan? Ya, pinter, ada 3 potong. Dari ketiga potong ini sama rata satu potongnya ada 8 meter. Jadi yang dihasilkan ada 3 potong pita. Silakan cocokkan jawaban kalian. Yang kedua, coba tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian menggunakan simbol. Ya, tadi sudah ya yang ilustrasi pakai pita, sekarang kita ganti angka. Misalnya Bu Guru punya balok kayu, panjangnya berapa ya? 15 meter. 15 meter ini adalah di semua panjang kayu. Jadi untuk kalimat matematikanya kita tulis dulu di sini. 15 meter dibagi berapa bagian ini? Dibagi 3 bagian ini ya, ada 3 bagian. Itu satu bagiannya ada berapa meter? Itu yang ditanyakan. Berarti setiap bagian ada berapa ditambah berapa ada 15. Tapi angkanya sama. Perkalian itu adalah penjumlahan bersusun. Iya, pinter sekali, ada 5 meter. Jadi 15 meter balok kayu ini, 15 meter balok kayu ini jika dibagi menjadi panjangnya 5 meteran akan dapat 3 potong balok kayu. Dapat potongan balok. Konfirmasi materi yang kedua. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Kemarin kita membahas ini ya. Hubungan antara 9 dibagi 3 sama dengan 3 dan 27 dibagi 9 sama dengan 3. Hasilnya ini
sama. Dengan seperti ini akan ada persamaan 9 dibagi 3 sama dengan 27 dibagi 9. Ini yang akan kita bahas hari ini. Ini namanya persamaan. Sama kan ini hasilnya 9 dibagi 3 sama dengan 3. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Yang kemarin kita bukan hanya membahas tentang hafalan pembagian, tetapi melalui alur dan tujuannya, cara atau prosesnya. Kenapa ini kok bisa sama? Ingat, jika yang kecil adalah angka yang atas, yang kecil, maka untuk alur tujuannya harus dikali. Jika yang depan dikali, yang belakang juga harus ikut dikali. Maka hasilnya akan sama. Jika yang besar ada di atas, maka prosesnya harus dibagi. Jika yang depan dibagi, maka yang belakang juga harus dibagi dengan angka yang sama dengan yang depan. Contoh, membacanya 9 dikali berapa? Kotaknya kita baca berapa ya? 9 dikali berapa? Ada 27? Ya, pintar, ada 3. Sekarang kita konfirmasikan 3 dikali 3, apakah benar ada 9? Ya, benar. Berarti jika ini angka yang dibagi dengan A, maka angka pembaginya juga harus dibagi dengan A. Jika yang depan dibagi 3, maka dikali 3, maka yang belakang harus dikali 3. Selanjutnya, 27 dibagi berapa? Ada 9. Itu sekali dibagi 3. Apakah benar 9 dibagi 3 ada 3? Benar, Bu Guru. Berarti jika yang depan dibagi 3, yang belakang juga harus dibagi 3 biar tidak iri. Itu adalah persamaan. Sekarang kita membahas persamaan selanjutnya. Ayo gunakan aturan pembagian. Aturan pembagiannya seperti tadi ya. Jika yang besar yang atas berarti harus dibagi. Jika yang kecil yang ada di atas harus dikali. Ini ada persamaan. Ini persamaan, ini juga persamaan. Hasilnya jika 32 dibagi 8 hasilnya A, maka 8 dibagi berapa hasilnya juga A. Ini juga begitu. Jika ini hasilnya B, maka ini juga hasilnya B. Membacanya bukan 18 dibagi 2 sama dengan berapa dibagi 8. Bukan ya. Ini juga seperti itu. Bukan 32 dibagi 8 hasilnya 8. Bukan. Tapi ini adalah persamaan. Bagaimana kamu mencari angka yang kosong ini, kotak yang kosong ini ada berapa? Itu yang kita cari hari ini. 32 dibagi 8 sama dengan 8 dibagi berapa? Sekarang kita cari dulu. Ini posisinya yang besar, kita tidak langsung ke sini, tapi kita melalui proses lewat sini dulu. 32 lebih besar dari 8. Kalau yang atas yang besar, maka ini tandanya harus dibagi. Jika 32 dibagi berapa ada 8, maka 8 juga harus dibagi yang sama dengan ini. Coba, 32 dibagi 8 ada berapa? 32 dibagi berapa ada 8? Sama dengan 8 dikali berapa ada 32? Kalau dibalik, iya, 32 dibagi 4 ada 8. Jika 32 dibagi 4, maka yang belakang ini juga harus dibagi 4. Lihat kan? Tandanya sama. Berarti dengan kata lain hasilnya di sini juga 4. Kok bisa, Bu Guru? Iya, bisa. Karena 32, ini 8 sama dengan ini. Hasilnya adalah yang tengah. Lagi.
8, ini ya lihat tanda panahnya ya. Panahnya 8 dengan kotak temannya. 8 dibagi 4 hasilnya ada 2. Maka 8 dibagi 2 hasilnya juga ada 4. Berarti ini hasilnya ada 2. Coba cek 32 dibagi 8 ada 4. 8 dibagi 2 ada 4. Lihat saja dengan simbolnya. Jika simbolnya sama lingkaran, maka hasilnya akan sama. Beda dengan ini simbolnya persegi. Ini adalah persamaan. Jika yang depan hasilnya 4, yang belakang juga hasilnya akan 4. Contoh soal kedua. 14 dibagi 2 sama dengan berapa dibagi 8? Jika hasilnya ini B, maka yang ini hasilnya juga harus B. Sekarang kita cari dulu angka yang ada. Ini kan kosong ya, ini ya. Berarti yang ada 2 dan 8. 2 ini lebih kecil dari 8, maka aturan pembagiannya ini juga harus dikali dan dikali. 2 dikali berapa ada 8? Dikali berapa? 4. Maka begitu pula dengan ini, ada 4. Sudah? 14 dibagi 2 hasilnya ada 7. Jika yang belakang 7, karena ini persamaan, jika yang depan hasilnya 7, maka otomatis yang belakang hasilnya juga 7. Sekarang kita tinggal mencari ini. Jika 2 kali 4 sama dengan 8, maka 14 juga harus dikalikan 4. Biar adil. Hasilnya ada? Pinter, 56. 56. 14 dibagi 2 hasilnya ada 7. 56 dibagi 8 hasilnya ada 7. Sama. Ini namanya persamaan. Itu adalah aturan pembagian jika kemarin kita membandingkan dua pembagi seperti ini. Sekarang kita lanjut ke persamaan. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk membagi ribuan dengan ratusan atau ratusan dengan puluhan? Misalnya 2000 dibagi 100. Bagaimana caranya? Misalnya lagi 200 dibagi 20. Bagaimana caranya? Masih ingat dengan coret-coret kita yang kemarin? Jika tandanya pembagi, misalnya ada 2 nol di belakang, maka kita harus mencoretnya. Jika yang belakang dicoret 2, yang depan juga harus dicoret 2. Maka tinggal angka 20. 20 dibagi 1 hasilnya ada 20. Ini juga sama, jika pembagi kita berhak mencoret telurnya. Jika telur yang belakang dicoret 1, maka yang depan juga harus dicoret 1. Sekarang tinggal 20 dibagi dengan 2, ya kan? Yang depan dulu, 2 dibagi 2 dapat berapa? 1. Kemudian tinggal tambahkan nolnya di belakang. Selesai. Itu cara kita membagi biar tidak menghitung dengan cara seperti ini. 2000 dibagi 100. 100 kali berapa? Ono 200. Tidak seperti itu ya. Kita pakai cara cepat saja. Dengan memanfaatkan nilai tempat 10 atau 100. Puluhan atau ratusan maksudnya. Selanjutnya. Contoh soal, kamu harus membagi 1200 lembar kertas dalam kelompok 300 lembar.
Berapa kelompok yang bisa kamu buat? Jangan lupa tulis kalimat matematikanya. Kita tulis dulu kalimat matematika. Yang paling besar, berapa itu nilai lembaran kertas totalnya? 1.200. 1.200. Kemudian dibagi ke dalam 300 lembar. Ini disebut kalimat matematikanya. Untuk menyelesaikannya, berapa kelompok? Kelompoknya ditulis kembali, 1.200 dibagi 300. Sekarang kita coret dulu nolnya. Untuk yang mencoret nol, kita dari belakang dulu, dari sini ya. Ini nolnya ada 2. Coret-coret. Yang ini juga ada 2. Coret juga. Hancurkan 2, yang depan juga hancurkan 2. Berarti tinggal angka 12. Dibagi berapa? Nih ya, tinggal ini 3. Berarti jumlah kelompok yang akan ada 12 dibagi 3 ada 4. Contoh selanjutnya. Jika kamu akan membagi 800 kertas lipat sama rata kepada 2 orang, berapa lembar kertas yang akan diterima setiap anak? Jawab. Nomor 1, tulis kalimat matematikanya. Berarti kamu akan membagi 800 kertas lipat sama rata kepada 2 orang. Seperti ini kalimat matematikanya. 800 dibagi 2. Untuk yang nomor 2, jika kertas lipat tersebut dikelompokkan sehingga bisa dinyatakan sebagai 8 dibagi 2, ada berapa lembar kertaskah di tiap kelompok? Caranya sama ya seperti tadi. Ini acuannya nanti coba kita cek. 800 dibagi 2. Sama dengan ini yang belakang tidak ada nolnya Bu Guru. Bagaimana caranya kita mencoretnya? Berarti kalau yang belakang tidak ada nol, tidak usah dicoret. 02 ini kamu simpan. Kamu save dulu, ditabung. Tinggal 8 dibagi 2. Ada berapa 8 dibagi 2? 4. Ingat, jika sudah ada hasil akhirnya, tabunganmu tadi keluarkan. Ada berapa nolnya? 400. Jadi jumlah kertas lipat itu, kertas lipat setiap orangnya itu ada 400 lembar. Itu caranya kalau yang belakang tidak punya telur, tidak punya angka 0. Paham ya? Kita cek lagi pemahaman kalian. Nih, tidak punya telur yang belakang. 300 dibagi 3, telurnya disimpan dulu, save. Save artinya simpan. Tabung berarti tinggal 3. Ini ya yang depan dibagi 3. Hasilnya berapa 3 dibagi 3? 1. Ingat tabunganmu tadi. Berapa nolnya? 2. Nah, lagi-lagi. Ini dulu ditabung dulu. Save. Amankan. Tinggal angka 4 dibagi angka ini 2 sama dengan 2. Tabunganmu keluarkan setelah itu. Ya. Yang ketiga, karena ini tidak punya 0, tidak punya telur, simpan lagi. Tinggal angka berapa yang depan? 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 ada 3. Tabunganmu keluarkan lagi. 0. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Kalian kalau ada bilangan yang lebih besar dan ada nolnya, itu tinggal membuangnya saja jika memang yang belakang punya 0. 3.000 dibagi 30, itu ada 0 bisa dibuang. Jika nolnya yang belakang 1, yang depan juga harus dibuang 1.
Jika yang depan tidak punya 0, maka harus ditabung ya, harus disimpan dulu sampai menemukan hasil akhir lalu keluarkan. Itu adalah uraian singkat tentang pembelajaran hari ini. Untuk tugas bisa langsung ke classroom atau melalui WA group masing-masing guru. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.